Kami akan menyampaikan sedikit profil perkembangan SMA Negeri 2 Metro dari tahun 90 sampai tahun 2014. SMA Negeri 2 Metro pertama meluluskan pada tahun 1992, dan kalau kita hitung sampai sekarang kita sudah ada 22 angkatan yang sudah mampu diluluskan oleh SMA Negeri 2 Metro. Lulusan dari SMA Negeri 2 Metro sudah kita lihat sudah bekerja di segala sektor, baik di sektor pemerintahan, wirausaha maupun di perusahaan-perusahaan. Selanjutnya pada perkembangannya tentunya pada tahun-tahun pertama SMA Negeri 2 Metro masih sangat minim dari infrastruktur sarana maupun prasarananya, sehingga pada tahun dekade berikutnya terus mengembangkan, terus mendorong agar sarana dan prasarananya ini juga lengkap. Namun di samping sarana prasarana tentu saja kualitas, baik kualitas manajemen, kualitas sekolah maupun kualitas lulusan juga kita dorong agar mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Dari akreditasi C menjadi B dan sekarang alhamdulillah menjadi akreditasi A. Dari 9 kelas dari sisi dekade pertama, dan itu masuk ada 2 shift, double shift, dan alhamdulillah pada dekade 2 menjadi 18 kelas, dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi 25 kelas, dan ke depan, tahun depan kita akan mencoba merencanakan menjadi 27 kelas, sehingga sekolah kita akan menjadi sekolah tipe A dengan akreditasi yang sudah standar dengan sekolah-sekolah yang bermutu yang lain. Harapannya selanjutnya dengan yang diraih prestasi selama ini, maka ini menjadi modal awal lagi bagi sekolah akan terus mengembangkan sehingga sekolah ini sekali lagi mampu bersaing tidak di tingkat regional tapi juga di nasional bahkan internasional. Pada tahun 2012 sampai 2014 banyak prestasi yang telah kita raih, kita capai baik oleh siswa maupun oleh guru, bahkan oleh kepala sekolah. Bahkan prestasi akademik dan non akademik ini juga terus kita raih. Sekolah ini tentunya dibangun dengan sebuah mimpi. SMA Negeri 2 Metro bermimpi yang dituangkan dalam visinya, yaitu mewujudkan sekolah prestasi, berpegang teguh pada budi pekerti, berwawasan informasi teknologi, dan berbasis lingkungan. Dari visi ini, substansi visi ini dijabarkan menjadi misi, diantaranya adalah sekolah terus mengembangkan sumber daya manusia, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Selanjutnya, sekolah terus mengidentifikasi potensi peserta didik anak dalam rangka mengembangkan potensinya untuk mewujudkan cita-citanya. Misi selanjutnya adalah bagaimana sekolah ini menangkap perkembangan informasi teknologi yang serba cepat ini, sehingga tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah lain, tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang ada.
Kemudian dari visi maupun misi sekolah telah menghasilkan suatu bentuk output yang sudah bisa kita lihat bersama, bagaimana lulusan-lulusan kita mampu berprestasi baik di sisi akademik maupun non akademik melalui berbagai lomba yang diadakan di level kota, level provinsi, bahkan level nasional, baik itu oleh peserta didik, oleh tenaga pendidik, dan oleh warga yang lain. Selanjutnya, sekolah ini tentunya juga didukung oleh stakeholder seperti komite dan masyarakat sekitar. Untuk itu, maka dalam mewujudkan visi misinya, sekolah memegang teguh pada konsep manajemen berbasis sekolah atau school based management yang mengacu pada pilar akuntabilitas, mengacu pada pilar transparansi, mengacu pada pilar partisipatif. Rencana strategis pendidikan yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mempunyai 5 pilar. Yang pertama tentunya pilar religius. Dalam pilar religius ini, sekolah di SMA Negeri 2 Metro menangkap menjadi sesuatu yang sangat berarti, bagaimana dengan kompetensi religius yang dimiliki oleh peserta didik sehingga mampu meletakkan dasar-dasar iman dan takwa, sehingga dengan dasar-dasar iman dan takwa anak-anak akan mempunyai emotional quotient yang cukup tinggi sehingga mampu untuk mengendalikan dirinya, mampu untuk mengendalikan emosinya dalam menghadapi era globalisasi yang cukup berpengaruh ini. Dengan konsep religius, maka implementasinya adalah bagaimana kita mempunyai sarana ibadah yang cukup standar, sehingga seperti hanya sholat zuhur berjamaah, kemudian pada saat peringatan hari besar Islam dan peringatan besar yang lain, ini anak-anak sudah bisa saling menghormati antara satu agama dengan agama yang lain. Kemudian seluruh agama yang ada di yang dianut oleh anak-anak difasilitasi oleh sekolah, bagaimana anak mengembangkan kompetensi religiusnya sehingga sekali lagi ini mampu memberikan dasar bagi anak untuk mempunyai iman dan takwa. Tentunya pada pilar kebangsaan, bagaimana NKRI ini menjadi harga mati di Republik Indonesia dan merupakan harga mati di sekolah SMA Negeri 2 Metro, sehingga diharapkan peserta didik di SMA Negeri 2 Metro ini mempunyai semangat kebangsaan, mempunyai rasa memiliki negara Indonesia, sehingga akan mengabdikan dirinya untuk kemajuan bangsanya. Implementasi daripada cinta kebangsaan ataupun kompetensi dari sisi kebangsaan ini diantaranya adalah selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya disiplin, seperti hanya upacara-upacara tiap hari Senin, kemudian juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti hanya misalnya pramuka dan yang lainnya, yang mampu untuk bagaimana setelah anak-anak, setelah peserta didik ini lulus, maka dia akan mampu terjun ke masyarakat sehingga dia membangun dirinya, membangun keluarganya, membangun masyarakatnya, dan membangun bangsa yang dicintai ini. Bagaimana pilar sains teknologi ini diimplementasikan di SMA Negeri 2 Metro? Tentu saja ini dimulai dari bagaimana
tenaga pendidik ataupun bapak dan ibu guru menyampaikan proses pembelajaran di dalam kelas sehingga mampu mentransfer knowledge, mentransfer ilmu sehingga menjadikan anak-anak, menjadikan peserta didik mampu mempunyai kompetensi-kompetensi dasar, baik itu di bidang afektifnya, di bidang psikomotoriknya, dan tentu saja dalam hal ini yang paling penting adalah di bidang kognitifnya. Sehingga dengan penguasaan informasi teknologi, dengan penguasaan sains dan teknologi, tentunya peserta didik ini akan mampu bersaing di era global, mampu bersaing dengan kompetitor-kompetitor lain, sehingga nantinya akan menjadi generasi yang mampu menjadikan bangsanya yang menguasai sains dan menguasai teknologi. Pilar yang keempat adalah bagaimana peserta didik ini mampu menguasai estetika ataupun perasaan seni. Dengan perasaan seni, dengan perasaan estetika, diharapkan anak-anak tidak menjadi kaku, dan anak-anak atau peserta didik ini akan menjadi insan-insan yang adaptable, yang mampu beradaptasi dengan segala lingkungan, dan sehingga dengan mampu beradaptasi dengan segala lingkungan, maka anak-anak tentunya akan mudah diterima di masyarakat dalam corak dan ragam, dalam kebinekaan yang ada di Indonesia ini, baik dari kebinekaan dari sisi budaya, kebinekaan dari sisi seni, dan kebinekaan dari sisi bahasa, dan kebinekaan dari sisi-sisi yang lain. Pilar kelima adalah pilar bagaimana peserta didik di SMA Negeri 2 Metro ini mempunyai jiwa yang sehat, sehingga dengan jiwa yang sehat maka tentunya juga ditunjang dengan badan yang sehat. Dengan kesehatan jiwa dan kesehatan raganya, maka tentunya ini akan menjadikan peserta didik di SMA Negeri 2 Metro ini akan kuat secara jiwa dan akan kuat secara raganya, sehingga ketika ini akan terjun ke masyarakat, maka tentunya peserta didik SMA Negeri 2 Metro ini akan kuat untuk membangun dirinya, kuat membangun keluarga, kuat membangun masyarakatnya, dan kuat membangun bangsanya.